Sekarang kita membahas akuntansi terkait dengan penjualan saham treasury. Ketika perusahaan menjual saham treasury, akuntansinya akan mengikuti harga jual untuk saham treasury. Jika harga jual treasury shares tidak sama dengan cost-nya atau tidak sama dengan nilai perolehan ketika dulu perusahaan menarik kembali saham untuk menjadi treasury shares, maka transaksi ini akan terbagi menjadi dua, di mana nilai jual itu akan ada di atas nilai cost dan bisa di bawah cost untuk treasury. Perlakuan akuntansi untuk penjualan saham treasury di atas dan di bawah cost akan berbeda, namun kedua kondisi tersebut sama-sama akan meningkatkan nilai aset dan ekuitas. Kenapa meningkatkan nilai aset dan ekuitas? Karena ketika kita menjual treasury shares, perlakuannya sama dengan kita menjual saham lainnya, di mana kita akan mendapatkan kas, sehingga kas bertambah yang berarti nilai aset juga ikut bertambah. Kemudian ekuitas kita bertambah karena treasury shares itu sudah beredar di pasar, yang berarti ada sumber dana masuk dalam bentuk ekuitas, sehingga ekuitas kita akan mengalami kenaikan nilai. Sebelum kita masuk ke penjurnalan terkait dengan penjualan treasury shares, kita perlu mengingat kembali contoh soal ketika kita membeli kembali saham yang beredar di pasar, sehingga mengakibatkan kita sekarang memiliki 10.000 lembar saham treasury shares dengan nilai jual dulu atau cost-nya dulu adalah $11 per lembar saham. Kemudian sekarang perusahaan menjual 1.000 lembar treasury shares dari 10.000 ini, dan ketika dijual itu dihargai $15 per lembar saham. Jadi dari angka ini kita tahu bahwa $11 ini adalah cost-nya. Nah, di sini adalah harga jualnya, sehingga harga jual itu lebih tinggi daripada cost. Nanti selisihnya akan masuk ke share premium untuk treasury. Nah, dari sini kita bisa membuat penjurnalan cash debit sebesar 15.000, yaitu sebesar nilai jualnya. Kemudian treasury shares itu kita akan kredit sebesar 11.000 dari nilai cost-nya. Jadi perlakuan akuntansinya sama dengan ketika kita menjual saham untuk ordinary dan untuk preference, di mana kita akan memperlakukan nilai kas sebesar harga jual dan nilai saham itu bertambah sebesar cost-nya. Kemudian di sini selisihnya adalah share premium treasury sebesar 4.000. Kita menggunakan akun share premium treasury dan kita tidak menggunakan akun contohnya gain on sale of treasury shares. Jadi kalau kita ingin menggunakan ini tidak boleh diberlakukan terkait dengan penjualan treasury shares. Ada dua alasan yang mendasari ini kenapa kita kok tidak boleh mengakui gain on sale of treasury share sebagai pengganti share premium. Alasan yang pertama adalah gain on sale. Jadi laba atas penjualan ini atau keuntungan atas penjualan kita baru akui ketika kita menjual aset, sedangkan treasury shares itu bukan aset. Alasan yang kedua adalah gain atau loss, keuntungan atau kerugian tidak boleh diakui dari transaksi yang berhubungan dengan transaksi saham yang melibatkan shareholder sendiri. Jadi di sini kan ceritanya untuk treasury shares itu dia yang menarik kembali saham kemudian menjual kembali saham untuk treasury. Oleh sebab itu perusahaan tidak boleh melibatkan share premium yang berasal dari penjualan treasury shares dalam perhitungan net income atau laba bersih. Sebagai gantinya, kita masukkan share premium secara terpisah ke dalam laporan posisi keuangan di kelompok ekuitas. Dari transaksi ini, sekarang kita mengetahui bahwa dari 10.000 lembar saham treasury yang sudah kita jual lagi adalah sebesar 1.000, sehingga sekarang menyisakan 9.000 lembar treasury shares. Sekarang kita akan pelajari perlakuan akuntansi bagaimana jika penjualan treasury itu
di bawah kosnya. Jadi slide sebelumnya adalah di atas kos. Perlakuan akuntansi akan berbeda jika penjualan treasury shares itu di bawah kos. Nah, di sini ceritanya Pacific menjual 1000 lagi lembar treasury pada tanggal 21 Maret dengan nilai $8 per lembar sahamnya, sehingga kita pasti akan mendapatkan kas sebesar nilai jual di sini, yaitu $8 dikalikan 1000 lembar saham untuk treasury. Selanjutnya treasury shares kita akan bertambah sebesar kosnya atau akan menambah nilai ekuitas sebesar 11.000. Ada selisihnya di sini sebesar 3.000 yang kita akui sebagai share premium posisi debit. Berdasarkan kedua jurnal yang sudah kita lakukan terkait dengan penjualan saham treasury, kita posting ke buku besar untuk setiap akun, dan sekarang saya ingin saudara fokus ke share premium untuk treasury. Nah, di sini kita lihat tadi transaksi pertama adalah tanggal 10 Maret yang menghasilkan share premium treasury posisi kredit 4.000, kemudian tanggal 21 Maret ini menghasilkan share premium posisi debit 3.000, sehingga saldo sekarang saldo kredit sebesar 1.000 untuk share premium treasury. Angka ini atau data ini akan terpakai atau berfungsi di jurnal berikutnya. Contoh berikutnya di sini terkait dengan transaksi perusahaan menjual lagi 1000 lembar saham. Jadi tadi kan sudah dijual lagi treasury shares total 2000 lembar saham di dua contoh sebelumnya. Nah, sekarang contoh ketiga dijual lagi 1000 lembar saham dengan nilai jual sama dengan contoh kedua tadi, yaitu $8 per lembar saham. Ketika kita menemukan transaksi ini, kemudian kita memiliki saldo share premium treasury posisi kredit sebesar 1000, maka perlakuan akuntansinya tidak akan sama dengan jurnal sebelumnya. Jurnal sebelumnya kita menjurnal kas sebesar 8.000, kemudian kita jurnal, saya singkat, share premium untuk treasury sebesar 3.000. Selanjutnya saya kredit treasury shares sebesar 11.000. Jadi ini adalah jurnal yang kedua tadi yang kita bahas di contoh yang kedua. Nah, untuk contoh yang sekarang contohnya sama, soalnya sama, dijual sebesar $8 per lembar saham. Sehingga di sini perlakuan akuntansinya akan berbeda dengan jurnal yang sebelumnya, tidak lagi seperti ini karena kita memiliki data saldo share premium treasury sebesar 1000 posisi kredit. Jadi jurnalnya nanti akan memperhitungkan berapa saldo untuk share premium treasury. Jadi saya langsung tunjukkan jurnal yang benar terkait dengan transaksi yang ketiga di sini. Jadi kita tidak lagi menjurnal seperti jurnal kedua, di mana jurnal kedua disebutkan kas debit, share premium 3.000 debit, kemudian treasury shares 11.000. Karena kita memiliki saldo kredit 1.000, maka itulah batas maksimal kita mengakui share premium posisi debit sebesar 1.000. Jadi kita tidak mengakui sebesar 3.000. Selisih 3.000 nanti akan kita bagi untuk batasnya di sini. Berarti kita mengakui untuk 1.000 share premium dan sisanya kita akan masukkan ke dalam return earning sebesar 2.000. Jadi sekarang kita sudah mempelajari untuk akuntansi treasury shares dalam aspek pembelian atau penarikan kembali saham yang beredar di pasar, dan juga kita sudah mempelajari akuntansi terkait dengan penjualan treasury shares. Untuk penjualan treasury share kita perlu tahu bahwa penjualan itu ada di atas cost, ada di bawah cost. Nah, ketika kita masuk ke dalam akuntansi untuk penjualan di atas dan di bawah cost, maka di sini perlakuan akuntansinya akan berbeda seperti yang bisa kita lihat di contoh yang sudah kita bahas.